Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang banyak. Nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Sehingga kewajiban kita mensyukuri nikmat tersebut, baik dengan hati kita dengan membenarkan, kemudian lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dan dengan amal nyata dalam perbuatan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pertemuan yang keempat dari pembahasan tentang Daulah Abbasiyah. Pada pertemuan ketiga sebelumnya, kita membahas tentang periodisasi dua periode dalam Daulah Abbasiyah, dua fase dalam Daulah Abbasiyah, dan kemudian kita sebutkan juga dua ciri khas dari fase yang pertama dari Daulah Abbasiyah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakteristik atau ciri khas dari fase Abbasiyah yang pertama. Akan kita bahas beberapa hal insya Allah dari karakteristik dan ciri khas dari Daulah Abbasiyah pada fasenya yang pertama. Kita mulai, bismillah. Qala musannif, salithan izdiharul harakah al-ilmiyah. Penulis buku ini setelah selesai menjelaskan tentang dua ciri khas dari fase yang pertama, kita akan masuk pada ciri khas yang ketiga dari fase yang pertama. Ciri khas yang ketiga dari fase yang pertama adalah izdiharul harakatil ilmiyah, kemajuan gerakan ilmiah. Kemajuan gerakan ilmiah. Baik. Qala musannif, tamayyaza hadzal asru bi annahu asrul intilaqatil kubra fi maidanil ilmi wat tadwin. Jadi pada fase ini memiliki ciri khas karena dia dianggap sebagai fase intilaqatil kubra, lompatan yang besar. Sehingga ketika disebut lompatan yang besar, maknanya adalah kemajuan yang besar. Fi maidanil ilmi wat tadwin, dalam bidang keilmuan dan juga dalam bidang penulisan ilmu. Ilmu yang dimaksud tentu saja ilmu syar'i secara umum, ilmu syar'i tentu saja, dan juga kemudian ilmu umum juga dengan berbagai macam bidangnya. Baik itu misalkan kemudian kedokteran, kimia, fisika, biologi, geografi, sejarah, dan lain sebagainya, dengan segala macam bidang tersebut, maka masuk di dalam hal seperti ini. Kemudian musannif mengatakan, wasayati insyaallah al-haditsu an dzalika fil bab ats-tsani. Musannif menjanjikan pembahasan khusus itu di bab yang kedua, di belakang ya, pembahasan belakang. Wa nusyiru huna ila anna hadzal intilaqatil kubra fi maidanil ilmi kana ahada awamiliha al-barizah tashji'ul khulafa wa ghairihim minal hakim lil ilmi. Katanya penulis buku ini bahwa penting untuk kita sebutkan bahwa lompatan besar ini, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan ini, dalam bidang ilmu, salah satu faktor yang menonjol adalah dorongan dari para khalifah. Jadi, kemajuan ilmu pengetahuan itu dorongan dari khalifah, dorongan dari penguasa. Ketika mereka berkomitmen, maka kemudian kemajuan yang ada itu nampak. Karena komitmen dari penguasa pada masa tersebut. Begitu juga kemudian nanti kita lihat ada hukam yang lain, ada para penguasa yang lain, ada para pemimpin yang lain. Misalkan nanti para gubernur, kemudian misalkan nanti menteri, maka mereka punya perannya. Apa perannya yang disebutkan misalkan wa ahdihim bil mubadarah inal inayah bihi, di mana mereka kemudian memberikan peran awal ya, mengawali peran dalam masalah tersebut dengan memberikan perhatian terhadap ilmu. Wada'mil harakatil ilmiyah, dan mendukung gerakan ilmiah. Jadi para khalifah itu mendukung gerakan ilmiah.
Wa nadhkuru min haula'il khulafa al-Mansur wal Mahdi wal Rasyid wal Ma'mun wa ghairuhum. Di antara yang kemudian terkenal, menonjol, mendukung gerakan ilmiah ini, di antaranya adalah Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian ada Al-Mahdi, kemudian ada Ar-Rasyid, kemudian ada Al-Ma'mun, dan lain sebagainya. Sehingga mereka berperan untuk memajukan ilmiah pada masa Daulah Abbasiyah. Sehingga faktor dari majunya gerakan ilmiah banyak ya. Dan kaitannya dengan pemerintahan tidak bisa dinafikan bahwa peran dari para penguasa, dari para khalifah itu besar dalam mewujudkan kemajuan dari Daulah Abbasiyah. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ciri khas yang ketiga dari fase yang pertama, yaitu majunya gerakan ilmiah. Sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan yang keempat, ar-rakha al-iqtisadi, yaitu kemajuan ekonomi. Musannif mengatakan, kanal iktisad fi hadzal asr fi daulatil abbasiyah matinan, haitsu ihtamal Mansur bimawaridid daulatil maliyah. Penulis buku ini mengatakan bahwa ekonomi pada fase ini itu matinan, yaitu qawiyan, kuat. Jadi ekonomi pada fase ini itu kuat. Di mana kemudian Mansur punya perhatian dengan mawaridid daulatil maliyah, dengan sumber ekonomi bagi negara. Punya perhatian dengan sumber ekonominya negara. Wasara wifqa manhajin sadidin fil infaq, id la yunfiqu illa fi awjuhil infaq allati ta'udu ala daulati bin naf'i wa ala al-ummati birrakha fi ghairi ma sarafin wala makhila. Katanya penulis buku ini bahwa Mansur ketika dia berkuasa, maka dalam kebijakan ekonominya, dia itu berjalan sesuai dengan metode yang sadid, metode yang tepat, metode yang jitu. Fil infaq, ketika kemudian mengeluarkan uang, karena dia la yunfiqu, dia tidak akan mengeluarkan uang illa fi aujuhin al-infaq allati ta'udu ala daulati bin naf'i. Di mana kemudian dia tidak akan mengeluarkan uang kecuali yang kembali memberikan manfaat, kecuali yang kemudian memberikan manfaat. Kecuali yang memberikan negara manfaat, kecuali yang bermanfaat bagi negara. Wa 'alal ummati birrakha, dan juga kemudian tidak akan berinfak kecuali kemudian ada akibat yang positif dengan apa? Rakha, kesejahteraan yang ada pada umat. Fi ghairi ma sarafin wala makhila, dengan cara dia ma sarafin, bukanlah dia ketika mengeluarkan anggaran itu saraf, enggak, dia tidak boros. Wala makhila, begitu juga tidak pelit. Tapi Mansur adalah perhitungan. Sebagian orang menuduh Mansur itu pelit. Kita katakan bahwa Mansur tidak pelit, tapi Mansur perhitungan. Karena uang itu amanah, sehingga Mansur bukan pelit tapi perhitungan. Kemudian walihada faqad tarakat daulata ala darajatin kabiratin min ar-rakha'i wal quwwatil iqtisadiyah. Karena itu pada fasenya Abu Ja'far Al-Mansur, ketika nanti Abu Ja'far Mansur itu mangkat, maka dia meninggalkan negara ini dalam derajat kemakmuran yang tinggi, dalam derajat kesejahteraan yang tinggi, dalam derajat yang tinggi dari kekuatan ekonomi. Sehingga itu yang ditinggalkan oleh Mansur ketika kemudian Mansur meninggalnya. Kemudian musannif mengatakan, falamma ja'al Mahdi sara ala nahji walidihi fil ihtimam bimawaridid daulatil Abbasiyah al-iqtisadiyah. Maka ketika kemudian yang jadi khalifah adalah Mahdi, Mahdi kemudian berjalan prinsipnya dalam ekonomi mengikuti prinsip ekonomi yang dijalankan oleh ayahnya, dengan memberikan perhatian terhadap sumber-sumber ekonomi dari Daulatil Abbasiyah. Fahtamma bi syu'uni zira'ah wat tijarah was sina'ah. Sehingga Al-Mahdi punya perhatian dalam masalah kaitannya dengan zira'ah, kaitannya dengan pertanian, wat tijarah, dan kaitannya dengan perdagangan, was sina'ah, dan kaitannya dengan industri.
Apa industri yang ada pada masa itu? Ya apa saja yang bisa dibuat kala itu. Kalau bisanya bikin senjata, ya berarti senjata yang bisa ada pada masa itu ya. Kalau mereka misalkan sudah bisa bikin kertas mungkin barangkali belum ya. Kalau kemudian mereka bisa bikinnya mungkin seperti periuk, ya bikin periuk dan seterusnya ya. Sehingga industri yang ada pada masa tersebut. Musannif kemudian melanjutkan wa akmala masyru'atin katsirah kanal mansur qad bada'aha. Al-Mahdi nanti ketika dia berkuasa, salah satu hal penting yang dia lakukan adalah menyempurnakan banyak proyek yang telah dimulai oleh Mansur. Jadi banyak proyek itu dimulai zaman Mansur dan kemudian baru diselesaikan pada masa Al-Mahdi. Apa saja proyek yang dijalankan oleh Al-Mahdi? Di antaranya adalah bina'in lil mudun, membangun kota. Wa hafrin lil anhar, menggali sungai ya. Wa tura, dan juga tur'ah. Tur'ah ini semacam kanal ya, saluran air. Wa insya'id turuk, lalu kemudian membuat jalan. Wa istislahil aradi, dan kemudian menjadikan tanah itu produktif. Menjadikan tanah itu kemudian bermanfaat ya. Sehingga itu beberapa proyek yang dijalankan pada masa Al-Mahdi. Ada bangun kota, ada menggali sungai. Menggali sungai itu bisa jadi kemudian untuk irigasi dan yang lainnya ya. Bisa juga mungkin untuk ini juga, untuk transportasi juga misalkan di beberapa tempat. Begitu juga turok, saluran air ya, kanal ya. Bisa turok itu jalurnya kapal, bisa juga turok itu bisa jadi mungkin saluran untuk air minum. Saluran untuk air minum. Baik. Begitu juga yang dilakukan adalah membuat jalan dan juga kemudian menjadikan tanah itu produktif. Penulis buku ini mengatakan wa haqqa dzalika lid-daulah katsiran minad dahl. Kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Al-Mahdi menjadikan negara itu memiliki pemasukan yang sangat banyak. Pemasukan negara kemudian menjadi sangat banyak. Hatta balagat amwalul kharraj fi ahd ar-Rasyid aktsara min 42 milyuna dinar. Sehingga kemudian uang kharraj pada masa Rasyid itu bisa mencapai 42 milyunan, 42 juta dinar. Insyaallah ya. 42 juta dinar. Sehingga kas negara pada waktu itu mencapai 42 juta dinar. Ya, 1 dinar itu berarti 4,25 gram. Nah, silakan dikali ya, berapa kas negara yang ada pada masa Al-Mahdi, pada masa Ar-Rasyid. Wa hatta kana Ar-Rasyid yukhatibus sahaba. Bahkan kemudian Rasyid itu berbicara kepada ini ya, sahabat, kepada awan. Idza ra'aha, ketika dia melihat awan, wa yaqul, dan Rasyid kemudian mengatakan, amtiri haitsu syi'ti fasawfa ya'tini kharrajuki. Rasyid kemudian berbicara kepada awan. Ini bukan beneran ya. Ini hanya ungkapan saja. Rasyid mengatakan amtiri haitsu syi'ti. Turunkanlah hujan wahai awan sekehendakmu. Fasawfa ya'tini kharrajuki, maka akan datang kepadaku kharraj, kas negara. Maksudnya bagaimana? Ini ada beberapa hal yang dihilangkan sehingga kemudian langsung masuk ke intinya, kesimpulannya. Maksudnya bahwa ketika Rasyid mengatakan amtiri haitsu syi'ti fasawfa ya'tini kharrajuki, maksudnya bahwa Rasyid mengatakan, meminta agar kemudian hujan diturunkan. Ketika kita tahu bahwa hujan diturunkan, nanti akan menumbuhkan pepohonan. Lalu kemudian ada tanaman yang tumbuh. Pepohonan dan tanaman itu nanti kemudian sebagiannya memang harus dibayarkan kepada negara ya. Sehingga ketika semakin banyak tanamannya, maka kemudian akan semakin banyak pemasukan bagi negara. Maka logika sederhananya itu seperti itu ya.
Kemudian musannif di sini mengatakan walitanzimi amril kharaj, untuk kemudian mengatur perkara kharaj. Untuk mengatur perkara kharaj, apa maknanya kharaj? Kharaj kemudian memiliki dua makna. Makna umum dan makna khusus. Dalam hal ini kemudian salah satu maknanya adalah makna umum. Jadi pemasukan negara itu bisa dibilang kharaj secara umum. Atau mungkin bahkan yang dimaksud kharaj itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, bisa dibilang seperti itu. Lalu kemudian ada makna khos. Di mana makna khos ini disebutkan oleh penulis buku ini. Penulis buku ini mengatakan al-kharaj huwa miqdar muayyan minal mal. Kharaj itu kadar tertentu dari harta. Wal mahsul yufradu 'alal ardi allati suliha 'alaiha ahlul biladil maftuha. Di mana kemudian harta yang diambil, harta itu kemudian dibayarkan kepada pemerintah, di mana harta itu dibebankan kepada tanah yang diolah oleh penduduk negeri yang ditaklukkan oleh negeri Islam. Maksudnya bagaimana sih? Maksud kita bahwa umat Islam ketika menguasai suatu wilayah, maka tata cara penguasaannya itu ada dua. Ada dengan damai, tanpa perang, ada kemudian dengan perang, dengan senjata. Kalau kemudian penaklukan wilayah tersebut terjadi dengan damai, maka hal tersebut nanti secara fikih disebut dengan sulhan, dengan damai. Kalau terjadi dengan senjata, dengan perang, maka namanya anwatan. Ada sulhan, ada anwatan. Nah, dari tata cara penaklukan ini nanti, hukum tanah yang dikuasai itu berbeda. Kalau tanah itu, kalau daerah tersebut dikuasai oleh umat Islam tanpa peperangan, yaitu dengan damai, maka status tanah itu menjadi milik penduduk asli. Menjadi milik penduduk asli. Dan ini yang kemudian disebut kharaj. Sehingga kharaj dalam makna khusus ini itu mirip seperti pajak tanah. Di mana tanah ini adalah tanah miliknya penduduk asli dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh umat Islam. Sehingga kurang lebih maknanya seperti itu. Karena kemudian ada kasus ketika maka kemudian kita harus sampaikan bahwa ada cara yang kedua, yaitu negara Islam kemudian menguasai suatu wilayah dengan anwatan, dengan perang. Ketika terjadi perang anwatan, maka status tanah itu adalah milik umat Islam yang menang tersebut, bukan milik penduduk asli. Sehingga itu bedanya ya. Karena itu di sini makna kharaj secara khusus ya, yaitu semacam biaya yang dibebankan kepada tanah yang diolah oleh penduduk asal. Sehingga seperti itu ya. Kemudian musannif mengatakan walitanzimi amril kharaj wa iqamatil iktisad al-abbasi ala ususin minal kitabi wa sunnah zaharat muallafat tahtammu bidzalika mislu kitabil kharaj li Abi Yusuf. Jadi untuk mengatur perkara kharaj, pemasukan negara secara umum, dan juga untuk mendirikan ekonomi Abbasiyah berdasarkan pada asas-asas dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka muncullah beberapa tulisan yang punya perhatian dengan hal-hal seperti itu. Contohnya adalah Kitabul Kharaj karyanya Abu Yusuf. Ada kitabnya Kharaj karyanya Abu Yusuf. Kemudian wa Kitabul Amwal li Abi Ubaid. Begitu juga ada Kitabul Amwal punyanya Abu Ubaid. Abu Ubaid ini nama lengkapnya adalah Qasim bin Salam. Wa ghairuha, dan yang lainnya dari Abu Yusuf dan selain Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wa tu'addu min awwalil kutub allati ullifat fi ilmil iktisad. Dan termasuk dari kitab pertama
yang ditulis dalam ilmu iktisad. Termasuk kemudian kitab pertama yang ditulis dalam ilmu iktisad, yaitu dalam ilmu ekonomi. Karena itu orang Islam punya perhatian terhadap ekonomi sejak dulu. Sebelum kemudian Eropa punya perhatian terhadap ekonomi, maka orang Islam sudah lebih dahulu punya perhatian terhadap ekonomi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian musannif menyambung, wa hakadha nastati'ul qawla annal asral abbasiyah al-awwal tamayyaza birrakha'il iktisadi. Karena itu bisa kita sampaikan bahwa fase Abbasiyah yang pertama memiliki ciri khas dengan kemajuan ekonomi. Wa kana min nata'iji dzalika, dan hasil dari kemajuan ekonomi tersebut adalah izdihar al-hadhari, kemajuan peradaban. Fi mukhtalifil majalat, kemajuan peradaban fi mukhtalifil majalat, dalam berbagai macam bidang, dalam berbagai macam aspek. Wa fi syattal mayadin, dan di berbagai medan, di berbagai bidang. Mimma satara tarfan minhu fil qismi tsani min hadzal kitab insyaallah, di mana Anda bisa melihat pembahasan tentang hal ini dalam penjelasan di kisem yang kedua dari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru selesai menjelaskan tentang ciri khas yang keempat ya. Menjelaskan ciri khas yang keempat dari ciri khas fase pertama Daulah Abbasiyah. Kita sekarang masuk pada fase yang kelima. Kita masuk sekarang pada ciri khas yang kelima dari fase yang pertama, yaitu muqawamatu syu'ubiyyah wa zandaqah. Perlawanan terhadap syu'ubiyyah dan juga perlawanan terhadap zandaqah. Kita baca, qala musannif, asy-syu'ubiyyah nisbatan ila syu'ub. Syu'ubiyyah itu penisbatan kepada bangsa-bangsa, bangsa yang banyak. Wahiyya tutlaqu huna ala fi'atin syatta jama'aha al-khiqdu 'ala al-Islam wa thaqafatihi wa lughatihi lughatul Arabiyyah. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan syu'ubiyyah adalah digunakan untuk menyebut berbagai macam kelompok di mana mereka dipertemukan dalam kedengkian terhadap Islam. Di mana mereka kemudian dipertemukan dalam kebencian terhadap sakofah Islamiyah, kebencian terhadap kultur Islam. Walughatihi, dan juga kebencian terhadap bahasa Arab. Tayyib. Kemudian taz'amuha qaumun minal fursil majus, di mana kemudian mereka dipimpin oleh Persia yang Majusi. Sehingga itu definisi dari syu'ubiyyah. Karena itu syu'ubiyyah, paham kebangsaan. Maka paham kebangsaan itu intinya adalah paham yang kemudian mereka membenci segala hal yang berkaitan dengan Islam. Tayyib. Membenci segala hal yang berkaitan dengan Islam. Baik itu peradaban Islam, baik itu kemudian bahasa Islam, yaitu bahasa Arab. Di mana kemudian terutama orang-orang yang berpaham kebangsaan ini, itu terutama kemudian orang-orang Persia yang notabene agamanya adalah agama Majusi. Kemudian penulis buku ini mengatakan, taqumu fikratuhum ala asasin min ihtiqaril Arab wal hattu min sya'nihim. Pola pikir mereka, pola pikir gerakan mereka adalah ihtiqarul Arab, menghina Arab. Wal hattu min sya'nihim, dan meremehkan kedudukannya orang Arab. Dan hal seperti ini zaman sekarang kan banyak ya. Tidak sedikit orang kemudian misalkan mencela orang Arab, merendahkan orang Arab, atau meremehkan orang Arab ya. Hal itu mereka lakukan karena kemudian kebencian terhadap Islam sebenarnya, bukan benci ke Arabnya, tapi benci kepada Islamnya. Taib. La li syai'in illa li annahum hamlatul Islam.
Jadi kenapa kemudian pada zaman Abbasiyah ini muncul syu'ubiyah, kemudian kenapa orang Arab dibenci? Hal itu yaitu mereka dibenci semata-mata karena orang Arab itu adalah yang membawa Islam. Sebatas karena mereka membawa Islam, lalu kemudian mereka dibenci. Wa bilughatihim nazalal Qur'an, dan juga dengan bahasa mereka yaitu bahasa Al-Qur'an, Al-Qur'an itu kemudian turun. Sehingga kebencian sebenarnya hakikatnya bukan kebencian kepada Arab, tetapi hakikatnya adalah kebencian terhadap Islam. Taib. Karena itu, fasyu'ubiyyah idzan suratun min suwaril harbil fikriyah allati qama biha a'da'ul Islam minal majus wa ghairihim ziddu hadzal din wa abna'ihi. Karena itu katanya penulis buku ini, maka syu'ubiyyah yaitu paham kebangsaan itu adalah salah satu gambaran dari sekian banyak gambaran perang pemikiran yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, baik itu dari Majusi ataupun dari agama-agama dan kelompok lain melawan agama ini dan melawan umat agama ini. Itu hakikatnya. Karena itu syu'ubiyah, paham kebangsaan ini tidak lain tidak bukan hanyalah perang pemikiran melawan Islam, berusaha untuk menjauhkan umat dari Islamnya sendiri. Kemudian musannif mengatakan, wa in talaqa syu'ubiyyun fi harbihumul fikriyah hadhihi min muntalaqutin na'ratil irqiyah wal mafahim qaumiyah. Jadi mereka, para syu'ubiyyun itu, mereka bergerak dalam perang pemikiran, itu bergeraknya dari titik tolak akan kecenderungan ras. Berangkat dari kecenderungan ras. Wal mafahim qaumiyah, dan juga prinsip nasionalisme yang sempit. Wa kana hammuhum, maka prinsip mereka, wada'buhum, dan jalan mereka adalah at-ta'nu wat tajrih, yaitu kemudian celaan, wat tajrih, dan juga kemudian merendahkan, ya, mencela. Fil Arab, mencela orang Arab, wal lughatil arabiyyah, dan juga mencela bahasa Arab. Liyasilu min khilali dzalika ila ta'nil Islam bi ta'ni fir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fil Qur'an alladzi anzalallahu alaihi bilisanin arabiyyin mubin. Di mana kemudian ketika mereka bertitik tolak dari paham kebangsaan, bertitik tolak dari paham nasionalisme, maka harapan mereka dan jalan mereka itu hanyalah untuk mencela, untuk kemudian menjelek-jelekkan orang Arab, menjelekkan bahasa Arab. Tujuannya apa? Liyasilu min khilali dzalika ila ta'nil Islam. Hal itu caranya agar kemudian mereka bisa mencela Islam. Sehingga korbannya sebenarnya, target utamanya itu adalah Islamnya. Tapi kemudian yang ditembak itu adalah orang Arabnya. Sebenarnya tujuannya Islam, bukan tujuannya orang Arab. Kebetulan orang Arab merupakan salah satu elemen terpenting dari umat Islam, ya. Sehingga mereka dicela, ya. Di mana kemudian intinya juga selain mereka ingin mencela Islam dengan mencela Rasulullah SAW, mereka juga kemudian ingin mencela Al-Quran. Padahal Al-Quran ini Allah turunkan kemudian dengan dikatakan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang mubin, yang murni. Sehingga paham kebangsaan ini adalah gerakan pemikiran untuk menjauhkan umat dari Islamnya. Wa hadhihi hiya al-ghayah al-haqiqiyah li haula. Dan inilah kemudian tujuan yang sebenarnya, tujuan akhir yang sebenarnya dari mereka. Wa inna mattakhadha syu'ubiyyun minal hujum 'alal Arab wa lughatahum sitaron akhfa wa khalfahum ghayatahumul asliyah. Jadi mereka tujuan akhirnya itu adalah untuk kemudian menghancurkan Islam. Tetapi kemudian mereka yang memiliki paham kebangsaan ini, ketika mereka mencela Arab, ketika mereka mencela bahasa Arab, maka celaan-celaan tersebut hanyalah kedok, hanyalah sitar, hanyalah
kedok ya. Akhfau khalfahu ghayatahumul asli, di mana mereka kemudian menyembunyikan tujuan aslinya, menyembunyikan hakikat aslinya, yaitu kebencian terhadap Islam hakikatnya. Kama yahdifuna ila dzarbitil kal wahda al farida allati arsada a'imahal Islam baina ajnasin syatta ala asasi minal imani billahi wahdah wal ukhuwah imaniyah. Tujuan sampingan mereka juga, di samping mereka berusaha menghancurkan Islam, tujuan mereka sebelumnya juga mereka berusaha untuk memecah belah umat Islam. Di mana Islam kemudian telah menguatkan pondasi-pondasi bahwa Islam itu kemudian terbentuk dari berbagai macam ras yang berbeda, di mana kemudian mereka bisa bersatu dalam asas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ukhuwah yang ada di antara mereka itu adalah ukhuwah imaniyah. Sehingga gerakan paham kebangsaan ini berusaha untuk memecah belah umat Islam, berusaha untuk mencerai beraikan umat Islam, agar kemudian umat Islam itu fanatik dengan rasnya sendiri, agar umat Islam itu fanatik dengan kaumnya sendiri, dengan bangsanya sendiri, dengan kabilahnya sendiri. Maka hal ini tercela ya. Padahal mereka semua itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sehingga persaudaraan mereka itu dalam bingkai keimanan. Dalam bingkai keimanan. Sehingga mereka semua itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Allah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki, dari perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Karena itu, tidak boleh kemudian seseorang fanatik dengan bangsanya, dengan kabilahnya, dengan sukunya. Tidak boleh fanatik. Sampai apalagi na'udzubillah kalau kemudian membuat seruan-seruan, di mana seruan-seruan itu kemudian seruan kepada nasab, seruan kepada ras, seruan kepada kelompok, seruan kepada hal yang sifatnya kedaerahan. Maka hal ini tidak benar. Kalau kemudian hanya sekedar bangga, bersyukur dengan latar belakang dia, mungkin dia terlahir sebagai orang Melayu, terlahir sebagai orang Jawa, terlahir sebagai orang Madura, terlahir sebagai orang Bugis, dan seterusnya, maka rasa syukur dan kebanggaan hal tersebut itu wajar. Selama kemudian tidak lari ke fanatik dan lain sebagainya, maka hal seperti itu wajar ya. Sehingga paham kebangsaan ini salah satu tujuannya itu berusaha untuk memecah belah umat Islam ya. Agar kemudian umat Islam terkotak-kotak dalam kebangsaan-kebangsaan yang sempit ya. Padahal Islam itu luas dengan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyahnya itu luas. Kenapa kemudian disempitkan dengan hal-hal yang kemudian menyeru kepada fanatik kepada bangsanya sendiri, kabilahnya sendiri dan lain sebagainya? Maka ini tidak benar, bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Musannif kemudian mengatakan, wa dzalika an tariq itsaratin na'rad al-ilmiyah wal qaumiyah al-muqitah. Memecah belah umat Islam mereka lakukan dengan cara menebarkan na'rad al-iklimiyah, kecenderungan kepada tempat tertentu, wal qaumiyah al-muqitah, dan juga kepada paham kebangsaan yang sempit ya. Bangsa negara ini hanya untuk penduduk negara ini. Negara itu hanya untuk negara itu saja. Indonesia hanya untuk bangsa Indonesia. Saudi untuk bangsa Saudi. Malaysia untuk bangsa Malaysia. Brunei untuk bangsa Brunei dan seterusnya. Maka ini paham kebangsaan yang sempit ya. Islam luas. Kenapa kemudian disempitkan dengan hal-hal yang seperti itu? Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil Arab saja, bukan.
Bukan hanya rahmatan lil Indonesia saja, bukan. Allah jelas menegaskan rahmatan lil alamin. Yang luas untuk apa dipersempit? Tayyib. Kemudian ketika yang ditebarkan adalah fanatik kepada suku, fanatik kepada kabilah, fanatik kepada kebangsaan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fayata'asab al-farisi li farisiyatihi wa turki li turkiyatihi wal arabi li arubatihi. Ketika fanatik yang terjadi, akhirnya orang Persia fanatik dengan kepersiaannya. Orang Turki fanatik dengan keturkiannya. Dan orang Arab kemudian fanatik dengan kearapannya. Ketika hal ini sudah terjadi, fatan fasimu ural Islam, fatan fasimu ura ukhuwah al-islamiyah. Kalau hal ini terjadi, maka ikatan ukhuwah Islamiyah itu nanti akan terlepas dan tercerai-berai. Wa yatafattat, dan kemudian akan tercerai-berai, akan lepas. Wa yatafattat bunyanul ummah al-wahidah ila ashla'in mutanakhirah. Sehingga kemudian bangunan umat ini tercerai-berai. Bangunan umat ini harus sebelumnya itu satu, lalu kemudian tercerai-berai di dalam anggota-anggota yang kecil-kecil ya. Tayyib. Fatafshilu hadhil ummah, sehingga umat ini kemudian gagal, kalah. Wa tadhhabu rihuha, dan hilang kekuatannya. Wa yasilu a'da'uha natijatan lidzalika. Sehingga ketika umat itu lemah, umat itu tercabik-cabik, umat itu kemudian terpecah belah, maka musuh orang-orang kafir terutama akan mudah sampai kepada umat Islam ila naili ma'aribihimul khabithah, dengan nanti punya tujuan untuk mencapai tujuan mereka yang busuk, tujuan mereka yang jahat. Karena mereka memang ingin menghancurkan umat. Caranya dengan apa? Caranya dengan memecah belah umat itu tadi. Salah satu caranya dengan menebarkan paham kebangsaan, paham kedaerahan, paham kaitannya dengan hal-hal yang berbau lokal dan seterusnya. Sehingga ukhuwah yang sudah dikuatkan dengan ukhuwah Islamiyah berusaha untuk kemudian dicabik-cabik. Dan ini yang kemudian sangat berbahaya. Kurang lebihnya seperti itu kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjauhkan kita dari fitnah baik yang nampak atau yang tidak nampak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.